ketersinggungan, sakit hati, keretakan hubungan, mau di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, semuanya tuh dari lidah. Betul nggak? Saya ngalamin ya, di hidup kita ini paling banyak masalah tuh disebabkan salah bicara. Kenapa orang bisa sakit hati, tersinggung, keluar dari gereja, berhenti pelayanan, cuma gara-gara salah bicara. Orang jadi terluka. Kenapa hubungan suami istri gak bisa akur? Kenapa komunikasi jadi berhenti? Semua hanya karena salah bicara. Kenapa hubungan mertua menantu gak akur? Kenapa kakak adik gak akur? Teman bisa gak akur? Semua karena salah bicara. Makanya benar kata firman Tuhan, orang yang tidak bersalah lagi dengan lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Nah kita orang-orang yang belum sempurna dan kita mau belajar disempurnakan. Amen. Saya masih terus belajar sampai hari ini. Karena perkara lidah bukan perkara yang mudah. Tapi kita mau taat sama firman Tuhan. Amen. Hal yang kerap kali merusak hubungan adalah perkataan. Perkataan yang toksik. Racun. Pemimpin dan orang tua yang perkataannya negatif. Selalu melukai. Kasar. Kita sering sebut dengan verbal abuse, kotor, suka mencaci maki, suka membentak anak-anak mereka, pegawai mereka. Orang tua dan pemimpin yang demikian ini jadi toksik buat anak-anak dan bawahannya. Karena di dalam hubungan, yang namanya anak sama bawahan, itu berada di posisi yang dimana mereka tuh mau tidak mau, harus memberi telinga kepada orang tua dan atasan mereka. Bayangkan ya, anak kita itu berada di posisi yang dia stuck sama kita gitu loh. Dia anak kita orang tuanya. Gak mungkin anak bilang gini, saya gak suka sama papa mama, saya mau pergi dari sini. Dia hidup bergantung dari kita, dia tinggal di rumah kita. Setiap hari suka gak suka dia lihat kita. Beruntung anak-anak yang sekolah di luar negeri atau luar kota. Gak tiap hari sama papa mamanya. Tapi mereka berada di posisi yang tidak suka, mereka harus mendengarkan kita, memberi telinga sama kita. Demikian juga staf, pegawai kita. Suka gak suka sama atasannya, mereka berada di posisi gue butuh digaji, saya butuh uang bos saya harus kerja. Jadi tiap hari dia datang ke tempat kerja, dia stuck. Mau gak mau, suka gak suka harus denger bosnya ngomong apa, bener gak? Nasib banget tuh suster-suster yang masih dengerin nyonyanya cerita. Suami saya tuh ya mbak, dia udah bosen. Karena biasanya orang tuh kalau cerita urusannya sama. Yang dikeluhkan tuh seputar itu aja. Bener gak suami-suami? Istri kalau udah komplain, itu aja. Yang tetangga lah, yang pembantu lah, yang anak lah, yang temennya lah. Itu yang diomongin. Bosen gak? Bosen. Gimana rumah tangga mau bahagia? Capek gue dengerin lu ngomong, dia bilang gitu. Sekarang suami istri, pisah gak boleh. Tapi suami istri ngomongnya toksik, gak mau berubah. Mereka berada di posisi yang mau gak mau harus dengerin. Udah, daripada gue dengerin lu ngoceh, gue pasang earphone aja, dia bilang. Gue pura-pura tidur aja katanya. Ayo, kita harus mau berubah, katakan saya harus berubah. Orang tua harus mau berubah. Pemimpin harus mau berubah. Suami istri harus mau berubah. Kalau nggak kasihan anak-anak kita. Ada anak-anak yang tumbuh besar nggak percaya diri. Karena omongan papa mamanya toksik sekali. Anak-anak itu nggak tahu bahwa dia punya kemampuan. Karena papa mamanya selalu bilang, alah kamu mah nggak bisa. Ketika anak-anak, pegawai, istri, suami sudah gak tahan. Udah mentok sampai ke leher nih, mau muntah gitu ya. Mereka akan berontak, mereka akan pergi dan meninggalkan kita. Perkataan yang, apalagi yang gak baik. Makanya ya, mama papa ya, kakek nenek kalau mau disayang sama anak sama menantu, jangan ewet. Kalau udah tua katanya makin cerewet. Jangan, saya berdoa dalam nama Yesus gue jangan cerewet.
Jangan. Gue mau disayang mantu, sayang anak. Karena gini, kalau terlalu cewek, gak ada yang tahan sama kita. Bener gak? Ada gak pembantu yang tahan kalau Anda cerewet? Coba, ada yang marah-marah. Pembantu mah gak ada yang betah. Ikut sama istri saya, kerja ganti-ganti pembantu terus, katanya gitu. Sebenarnya masalahnya cuma lidah. Coba deh, jangan cerewet. Ayo tepok mulut masing-masing, jangan bawel. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.